Dari tahun berapa kalau boleh tahu di sini? Saya sudah 5 tahun. Oh, sudah 5 tahun berada di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha darang sadayana. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gua kedatangan narasumber bernama Rizal. Sedikit cerita nih, dia itu sebelum gue nge-tag, gue tanya-tanya sedikit lah ke dia. Ternyata dia mempelajari ilmu spiritual. Dan setelah itu dia diganggu sama beberapa makhluk yang sangat mengerikan. Kalian penasaran kan? Gue juga sama penasaran. Oke Bang Rizal, Ya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang Rizal, nih teman-teman gue di Diary Neng Sherly pengen tahu nih, Bang Rizal itu dari mana? Asal ini, gua asal dari Cipete, Cipete itu Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan. Sama berarti. Tapi nggak pernah ketemu ya? Tinggal nyebrang doang. Oh, iya. Berarti tetanggaan sebenarnya kita, cuman kita nggak pernah ketemu ya Bang ya? Ya mungkin jarang lewat kali ya. Iya, dan disinilah kita ketemunya. Dan Bang Rizal ini mempunyai banyak pengalaman mistis ya Bang? Yes, iya. Nah, Bang, kira-kira Bang Rizal ini mau cerita apa sih Bang? Pengalaman pertama masuk dunia spiritual. Waduh, ini aja udah terdengar spiritual. Pasti mempelajari ilmu-ilmu ya Bang ya? Benar. Aduh, gue penasaran banget nih sama ceritanya. Oke teman-teman, Bang Rizal ini udah ceritakan tadi bahwa dia akan bercerita tentang ilmu spiritual. Bang Rizal punya Instagram kah atau apakah? Instagram ada Apa tuh namanya tuh? Ijal Firmansyah. Ijal Primansyah. Ijal Firmansyah 20. Oke, untuk teman-teman yang mungkin penasaran, yang masih kepo, langsung aja bisa DM ke Ijal Firmansyah. Oke, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagram gua, Diary Neng Sherly atau Neng Sherly. Oke, jangan lama-lama berbincang-bincang, kita langsung aja dengerin cerita dari Bang Rizal. Pertama gue masuk dunia spiritual itu tahun 2020. Dimana sebelumnya itu gue emang pengen masuk dunia spiritual, udah nyari guru kesana kemari, itu emang gak cocok. Akhirnya gue nemu di tahun 2020 dari teman gue si Opan ini, dia ngajakin ke suatu paguyuban. Kebetulan banget di situ nemu, kita diajak paguyuban. Kebetulan paguyuban itu juga lagi ngumpul acara, yaitu acara apa di situ ya, menguak misteri Taman Gintung. Perkenalan gue di situ, gue diajarin yang namanya tirakat. Tirakat itu apa sih Bang? Tirakat itu modelan kayak meditasi lah. Oh, meditasi. Di situ gue dikasih amalan, disuruh duduk di depan teman gue ini inisial aja ya. Iya. Isi I lah. Iya. Suruh diajak tirakat, dikasih amalannya, suruh baca sambil merem. Pas amalan udah dibaca, nggak lama kemudian kan merem nih, sambil merem nih, nggak lama kemudian buset, gue tongolin genderuwo. Langsung Bang? Langsung. Seumur hidup gue belum pernah ngeliat genderuwo itu kayak gimana. Depan mata. Itu bentuknya gimana sih Bang genderuwo Bang? Giginya gede banget. Astagfirullah. Lu baru pertama aja udah ditongolin sama sosok genderuwo. Sama genderuwo. Dan itu depan mata banget itu, dan kayak gue mau dimakan ini, berkata ini kita mau marjemin mata aja nunggu aba-aba.
lama banget, hampir setengah jam. Oh, jadi lo disuruh meremin mata sama guru lo gitu? Iya, tuh tunggu aba-aba. Kalau sebelum aba-aba buka matanya belum bisa. Jadi lo ngelihatnya itu pas merem atau pas lagi melek? Pas merem. Oh, pas merem itu lo ngelihat sosok genderuwo? Langsung genderuwo itu. Anjrit. Gila, sampai panas dingin pertama kali ngeliat genderuwo itu. Waduh, gila gede banget. Tapi sebelumnya lo pernah lihat setan-setan gitu gak sih? Belum pernah. Oh, jadi pertama kali? Pertama kali itu dikasih lihat itu pertama kali itu. Gue langsung pingsan kali itu. Langsung kabur kali. Kabur gue. Kan tahu pingsan. Terus bang? Habis itu nunggu aba-aba buka matanya, gue buka matanya. Di situ gue habis itu langsung ngep lah, kayak ibarat kata energi kita kekuras, gerah dan panas banget pokoknya lah. Habis itu ya gue percaya wah nih kayaknya gue nemu paguyuban yang pas di hati lo gitu. Ya. Nggak lama kemudian mulai dah tuh gue sharing-sharing sama si ini, sharing Mas, gue mau gabung dong karena gue pengen. Itu lu belajar ilmu apa sih? Kita di situ kayak ilmu putih sih, putih ya. Untuk apa? itu buat pengobatan. Oh, untuk pengobatan. Pengobatan medis. Iya. Gitu. Jadi kalau ada orang sakit non medis kita bisa bantu. Nah, boleh nih gua nih. Jangan sampai kena lah. Kita juga gak kena ya. Bener. Nah, setelah itu gimana tuh bang? Setelah itu sharing-sharing. Kalau mau belajar serius, kalau mau belajar hayo, nggak mau belajar ya udah. Gue niat mau belajar, dikasih dah tuh amalan yang tadi. Nih baca, habis sholat dibaca, nemu kayak ningkat lah kita, peningkatan keilmuan spiritualnya kayak itu kayak gimana. Oh, ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Jadi kayak nggak langsung sakti gitu ya. Sakti. Enak kalau langsung sakti. Iya, saya juga mau langsung sakti gitu. Langsung tring hilang kita nyebrang laut dah. Nah, habis itu udah dikasih amalannya, gue baca setiap habis sholat gue baca. Wah, kayak gue ini merasa beda gitu, kayak sebelumnya beda. Masuk dunia spiritual tuh memang beda, kayak aneh sendiri. Jadi orang tuh kok gue begini begitu lo ngeliat juga sosok-sosok yang nyeremin ya. Nah, itu dari situ mulai dah tuh ngeliat kayak sekelibatan nggak lama, jelang setahun mulai peningkatan gue naik agak drastis. Itu tahap-tahapnya gimana sih bang dapat ilmu seperti itu? Tahap-tahapnya itu ya kalau dibilang susah ya susah, gampang ya nggak begitu gampang. Peningkatannya ya kayak satu puasa ya puasa Senin Kamis, terus jangan ninggalin sholat lah ibaratnya gitu lah, itu mau wajib. Iya benar wajib. Kayak terus habis yang ketiga itu kayak berendam, itu buat naik peningkatan lagi. Berendam di mana bang? Waktu itu di Curug sih. Oh Curug. Gue nggak mau nyebutin namanya kali ya. Waktu itu di Curug. Itu gimana? Maksudnya lu berendam di Curug sendirian apa gimana? Rame-rame sih. Oh. Nggak, paling 7 orang kita itu suruh berendam kayak buat peningkatan gitulah, biar lebih mantep lagi ibarat kata. Siang apa malam tuh pas? Mau maghrib. Buset, mau maghrib udah Curug. Iya. Sejam. Bus. Kayak dinginnya kayak Pantawi di air Curug. Makanya, gak kebayang gua. Nah, habis itu mulai ngerasa lebih kayak aneh lagi lah ibarat kata, lebih aneh lagi. Masa ada yang beda kali ya? Masa ada yang beda banget di hidup gitu. gua, emang kayak udah mulai mau nemu jati diri lah ibarat kata, nemu jati diri. Di situ selang setahun mulailah gue diajak kayak buat pengobatan, nolongin orang lah, nolongin orang. Di situ tapi gue belum bisa apa-apa itu.
masih kayak bantu tirakat aja lah ibaratnya. Ini ada kayak gue disuruh buat Jal, nih lu liatin nih di sini, di orang di hadapan. Gue liatin, ini ada sosok ini mas. Ya udah, gue bisa bantuin cuma begitu doang. Nah, selang beberapa bulan lagi, mulai lagi peningkatan. Awal gue bisa kayak mulai kesurupan itu ada sosok siluman. Sosok siluman itu cuman kayak siluman babi sih ya. Lu ngeliat gitu? Apa gimana? Ngelihat depan mata juga. Ya. Kita lagi merem juga sih. Tirakat juga, lagi tirakat juga. Oh, lagi tirakat, lagi meremin mata, lu ngeliat sosok Siluman babi. Buset. Itu gimana bentuknya Bang? Apa kan bawahnya babi lah atau atasnya gimana gitu? Kepalanya dong si babi. Badannya? Badannya manusia. Anjir. Cuma dia miara babi juga nih. Ada babinya lagi? Ada babinya lagi. Segede kambing itu babi. Astagfirullahaladzim. Nah setelah itu gimana Bang? Aduh, kok makin serem? Nah, itu awal mula gue di situ mau bisa kesurupan lah. Gue mau kemasukan si babi ini. Tapi gue tahan nggak bisa. Gue lepas aja sadarnya. Gue lepas. Akhirnya gue di situ guling-gulingan tuh. Jadi lo kesurupan babi itu? Kesurupan itu babi. Di mana kesurupannya tuh? Cuma nggak merangkak sih. Nggak merangkak. Nyeruduk orang. Nggak merangkak. Siluman babinya kayak orang lah ibaratnya. Emang itu energi negatifnya emang kuat banget emang. Selang habis gue kesurupan itu, gue sharing lagi, Mas, kok gue bisa kayak begini ya? Berarti udah mulai meningkat ilmunya kan. Ditambah lagi kasih ilmunya lagi lah, ibarat kata dikasih amalannya lagi, tambahin lagi nih, amalin ini. Gue amalin lagi terus, amalin sama yang pertama dikasih, sama yang ini dikasih gue amalin juga. Sampai akhirnya gue bisa kayak temen gue ini. Oh jadi temen lu juga punya ilmu spiritual? Iya. Dia emang udah lama sih juga dia. Nah habis itu mulailah kayak kita ada amanah berkunjung ke suatu tempat. Pertama gue berkunjung ke suatu tempat itu daerah Banten yaitu Masjid Agung Banten kan. Sama di Keraton Sultan Hasanuddin, sama di Batu Quran. Nah, itu ada amanah suruh ke sana. Gue ke sana berlima, naik motoran sore. Sampai Banten itu malam. Kebetulan di sana ada teman kita yang orang tuanya tinggal di sana. Kita nginep di situ. Paginya kita jalan lagi ke Masjid Agung. Kita mau ziarah, ibarat kata mau ziarah. Saking kita penuhnya itu tempat buat ziarah, kita nggak bisa masuk. Akhirnya kita dari luar aja, kita doain. Ada amanah lagi. Kalau nemuin kakek-kakek itu pakai bajunya rombeng, bawa gembolan kayak sarung gitu, kasih sedekah. Itu yang ngamanahin siapa tuh Bang? Nggak tahu itu. Kita bisikan kah? Bisikan itu ya, ibarat kata kayak bisikan, cuman bukan bisikan, kayak di luar ini aja, di luar kepala nih. Oh, iya. Habis itu ketemu. Kita meleng dikit nggak ada. Oh, jadi kayak sekelebatan gitu aja? Sekelebatan, kita ibarat dari sini ke situ depan. Nggak jauh. Kita meleng dikit, nggak ada. Kita nungguin sampai sejam, nggak nemu juga. Akhirnya pindah ke bekas keraton Kesultanan Banten lah. Kita nelusurin itu bekas keraton Sultan Hasanuddin. Di situ gue nemuin kayak sebuah lorong lah. Di situ lorong kayak banyak bunga. Kayak sesajen gitu? Buat apaan itu ya Bang? Kalau ini temen gue
komunikasi nih di situ nih. Komunikasi Sama sosok di sama sana. sosok yang di sana. Kita buat pesugihan. Buset. Jadi temen lo itu berinteraksi sama sosok di sana dan dikasih tahu kalau itu buat Buat pesugihan. pesugihan. Wow. Nah, teman gua apa apa namanya? Interaksi gitu. Interaksi. Ngomong gitu ya. Nah, si setannya ini bukan setan sih, itu kayak Jin lah ya. jin lah ya. Heeh. Tapi bentuk ular. Interaksi ketika si ular ini udah nggak mau, kayak buat pesugihan gitu, udah capek. Oh. Kayak udah capek. Udah berhenti ya. Itu dia udah pensiun kali ini. Pensiun. Ada. Ada. Jin tuh gitu. Wah, udah tobat berarti. Tobat itu. Akhirnya kalau emang mau berhenti ya dibawa, ada tuh akhirnya dibawa. Ya udah kamu ikut saya aja. Ya udah kita itu ikut gitu. Nah, habis dari keraton kita lari ke Batu Quran. Kita diamanin juga di Batu Quran. Baru sampai baru sampai di kolom Batu Quran itu kayak udah disambut Sama siapa? sama yang wilayah situ lah, ibarat kata Sosok. sosok. Udah Jadi disambut. pas lu udah berguru itu lu bisa ngeliat sosok-sosok yang ya nggak ada yang bisa ngeliat selain kalian gitu Iya, ya maksudnya. benar. Itu kayak udah ditunggu-tungguin lah, udah ditunggu-tunggu. Itu sosoknya apaan aja di sana? Banyak banget kali. Banyak. Itu kayak ada genderuwo juga, kayak kakek-kakek juga. Tapi emang kayak udah amanahnya dari dia kalau mungkin ya. Udah disambut. Oke, kita berendam lah di situ. Berendam juga. Ngelilingin itu Batu Quran sambilnya. Tuh kita ngelilingin Batu Quran, nyelam itu. Ada kolamnya juga. Ada kolamnya juga. Itu kayak bekas apa? Aliran air, cuma itu nggak bisa ditutup. Oh. Jadi airnya ngalir terus. Di situ di batunya itu katanya ada surah-surah kayak Al-Quran, surah-surah pendek lah ya katanya. Kita ini berdua dulu nih, berdua ngelilingin tuh Batu Quran. Disuruh ngelilingin, tapi kita nggak boleh tarik napas, nggak boleh. Padahal kita nyelam nggak boleh naik lagi, sampai 7 kali muter. Apa Lu nggak napas tuh? Nggak napas. Set. Apa nggak ngep gitu. Ngap banget. Mau tuh. Tapi akhirnya kita alhamdulillah ya kita berhasil lah, nyampe lah. Kayak emang udah jalannya mungkin. Emang niat ya bang Emang ya. udah niatnya juga. Habis itu kita balik lagi ke tempat orang tuanya temen lah. Kita minta izin mau buat pulang ke Jakarta. Dan nyampe Jakarta kita istirahat. Selang beberapa tahun lagi banyak dah tuh kayak apa ya, yang ganjal gitu. Kayak lebih aneh lagi di hidup gua tuh. Kok gua bisa begini? Gua belajar bisa ngeliat kayak sosok-sosok Yang nyeremin ya. yang nyeremin. Apalagi lu udah juga bisa ngeliat jin ya. Ngeliat jin ya. Itu yang sosok ular sama babi. Serem banget. Serem banget itu. Nah, habis itu kayak banyak lah kayak apa? Yang minta tolong kayak penyakit non medis. Ya, akhirnya gua dijelasin di situ. Di sini kita bukan buat kayak apa ya? Bukan kayak gaya-gaya sih. Kita buat nolongin orang lah, ibarat kata itu. Di situ kita mulai kayak buat nolongin orang. Tapi gue ditugasin kalau lagi nolongin orang, ditugasin buat mediator. Oh, mediator. Mediator yang kayak bisa kesurupan gitu lah ya. Iya. Nah, tuh dari suatu kita belajar spiritual itu kita buat pengobatan. Pengalaman gue ngobatin orang paling sadisnya itu tumbal. Pesugihan gitu. Pesugihan anaknya sendiri. Anjir. Serem amat. Iya, nggak tahu namanya juga, mungkin buat
kesuksesan apa gitu ya. Pengalaman gue itu paling sadis ngobatin orang yang bertumbal itu. Jadi gue nggak mau sebutin namanya, ini inisial aja lah ya, inisial H. Itu buat dari kecil udah buat tumbal sama bapaknya, lari dah tuh ke kita. Dia rumahnya di daerah Tapos, lari ke kita. Itu bulan puasa 2001, bulan puasa 2001, 3 hari mau lebaran itu dibawa ke kita. 2021 puasa 3 hari lebaran, 3 hari mau lebaran lah, dibawa ke kita ada tuh, dibawa ke kita. Itu nanganin 3 hari gak kesembuh-sembuh. caranya gimana tuh bang? Jadi dia kayak anaknya itu udah seperti anak kecil sih, udah namanya buat tumbal seperti anak kecil, udah kelakuannya kayak anak kecil. 3 hari kita nyembuhin agak belum apa, jadi belum sembuh-sembuh juga, masih kelakuan anak kecil. Anaknya itu umur berapa? Anaknya itu umuran 25-an. Oh anaknya udah tua. Umuran 25-an. Sudah 3 hari nyembuhin, buat nganuin dia lah, ibarat kata ngobatin dia 3 hari. Pas terakhir ngobatin ada kayak bisikan lagi, nih harus begini, iya harus nih potong rambutnya, potong dah tuh. Itu selama 3 hari itu apa yang kalian lakuin tuh buat pengobatan? Kita pertama, dia datang pertama itu seperti biasa gue kayak mediator lah ya kata, gue masukkan kayak sosok macan, sosok macan itu yang sakit ini yang jagain si Nyai Blorong, jadi tumbal itu, tumbal bapaknya buat bapaknya. Oh jadi si bapaknya itu kayak pesugihan ke Nyai Blorong. Iya. Jadi anaknya mau dibikin tumbal. Tumbal. Sadis tuh. Terus gimana tuh bang? Pas 3 hari pengobatan itu? 3 hari pengobatan pertama itu gua jadi mediator, emang beda banget lagi itu, lebih mencekam lagi sih itu, karena emang udah lawannya udah kayak ibaratnya blorong lah. Gua kemasukan macan, gua bilang jangan kasih keluar itu orang. Itu mau jadi kayak sukmanya dia kan di laut, mau diambil sama kita nggak boleh. Sama si Sama- Blorong itu? sama teman gue nih mau diambil nih, kita bujuk mau diambil semuanya, nggak boleh. Pas gue kesurupan itu yang gue ngomong jangan diambilnya. Akhirnya yang ibaratnya yang cerai-cerainya itu udah tuntas lah, ibaratnya udah tuntas, tinggal yang Nyai Blorongnya ini buat besoknya lagi, buat hari kedua. Pas hari keduanya itu mulailah kita lawan lagi Nyai Blorong. Lu pengobatan itu berapa orang tuh bang? Kita itu pengobatan ada 5 orang. Sama guru lo juga? Iya, itu saking badannya yang sakit ini emang gede, kita nggak bisa kayak badan kita kan pada kecil-kecil, yang berontak kalah kita. Dia berontak kalah kita. Jadi gimana caranya biar dia nggak berontak? Sekep. Kita interogasi lagi, tanyain lagi nih Nyai Blorongnya ini. Habis itu pas ketiga harinya mulailah kita nanganin lagi. Kan itu kan diinepin tuh kan, di situ diinepin lah di suatu rumah teman. Kita inepin, besok ke hari ketiganya kita mulai pengobatan lagi. Ada kayak sebuah bisikan lagi lah, ibaratnya bisikan lagi, gunting tuh rambut dia, kamu gunting rambut dia, kamu bakar. Nah kita jagal nih orangnya nih, kita pegangin 5 orang dipegangin nih, 1 orang pegangin sama 5 orang nih, kita pegangin
tetap berontak juga. Oh, jadi si anak-anaknya itu udah mulai berontak-berontak Udah gitu? mulai berontak-berontak kayak anak kecil lah ya berarti kata kelakuannya. Mulai berontak-berontak. Kita pegangin, cukur, diambil rambutnya sedikit, bakar. Kita tunggu sampai malam. Tunggu sampai malam. Alhamdulillahnya itu langsung besoknya pas subuh. Pas subuh itu alhamdulillahnya udah sadar. Dia sadarnya pas takbiran. Oh, jadi dia kembali normal? Kembali normal pas takbiran mau lebaran. Alhamdulillahnya di situ. Nah, itu yang bawa siapa ke situ, ke tempat pengobatan lu? Jadi yang bawa ke tempat pengobatan gua, temen yang ngajarin gua nih punya teman di sana. Jadi kayak nih ke teman gua aja lah ibarat kata lah. Sama bapaknya atau sama ibunya? Sama gitu? teman mainnya dulu. Oh, bukan sama orang tuanya? Bukan sama orang tuanya. Parah ya? Jadi dia dibantu sama temennya sendiri? Temennya sendiri. Kayak teman dari kecil lah ibarat kata. Iya. Akhirnya habis itu dibawa pulang lagi ke pos. Alhamdulillah itu udah sadar subuh takbiran udah sadar lagi, alhamdulillahnya itu. Nah, setelah dia sadar nih, dia ngelakuin apa gitu? Pas dia sadar ini, dia jadi seorang kayak pengurus di pesantren lah. Kayak seorang pengurus di pesantren udah kayak lebih dewasa lagi nih orang, kayak kita kaget lah kayak juga kaget saking kok gue juga bisa nganin orang kayak gini dan nolongin orang kayak gini, padahal gue juga bukan orang hebat ya kan, kita kan minta main di atas gitu. Pas setelah gue obatin itu malam takbiran subuh pas mau lebaran tuh dia sadar, udah mulai sadar, udah membaik, udah telepon dah sama temennya juga yang di sana, udah mulai membaik, udah nggak jadi kayak anak kecil lagi ya kan. Kita bersyukur banget alhamdulillah bisa nolong orang kayak gitu ya kan. Nah, setelah itu dia pas udah kan dia jadi anak kecil tuh, dia inget gak sih? Dia ingat. Oh, ingat dia. Cuma yang bantuin kita juga, maksudnya kita yang bantuin juga, pokoknya dia terima kasih lah ibaratnya. Siapa yang selaku membantu dia terima kasih banget. Dia kayak mempunyai jasa lah ke kita lah ya. Dia juga nggak ngelupain kita kok. Sampai sekarang dia masih kontak-kontakan sama kita. Terakhir gua ketemu itu pas ngadain acara gua ulang tahun. Ngadain pengajian juga, dia datang, alhamdulillahnya dia datang. Udah kayak kayak orang dewasa banget nih anaknya. Udah sehat banget. Udah kemana-mana bisa gitu sih. Nah, setelah itu orang tuanya gimana tuh? Masih melakukan pesugihan kah? Orang tuanya itu kalau orang tuanya itu kita kurang tahu sih ya. Kalau orang tuanya dia setahu saya sebatang kara, tinggal sebatang kara sih. Tapi masih ada orang tuanya? Masih ada. Oh, jadi pisah kali pisah ya? Kayaknya. Oke bang, nih selain pengobatan yang tumbal itu, ada lagi nggak sih pengobatan yang lebih ekstrim gitu? Ada, itu belum lama itu kena santet. Santet gitu. Jadi kita ada panggilan besok kata teman gue, besok kita ke daerah sini. Itu gue ngelihat orangnya pertama datang itu perutnya gede sendiri itu. Itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu itu perutnya gede sendiri. Yang gue lihat itu isinya air kembang, terus sama logam-logaman lah, nggak tahu apa itu isinya. Oh, di perutnya? Di perutnya, dalam perutnya itu. Seharian juga itu nanganin. Gua nggak mediator ada lagi. Suruh itu aja nih teman gue mediator satu. Tapi gue pengen ikutan jadi mediator, kayak
soalnya kan di sosok tubuh ibu itu kan banyak banget tuh, jadi kayak mau masuk juga mau masuk gitu. juga, cuman gue tahan, ntar kalau gue masuk repot jadinya. Yang ikut juga nggak banyak, yang ikut kita juga nggak banyak, terus aku repot, kita satu-satu aja. Kita tanganin seharian, tapi alhamdulillah itu pas kita tanganin keluar dah tuh isi perutnya, keluar udah mendingan. Kita istirahat lagi, istirahat, kita tanganin lagi sampai bener-bener satu nih yang gak mau keluar, satu itu kayak siluman juga sih, ibarat kata siluman juga. Bedugnya lah ya, Iya, nggak mau keluar. Rajanya lah. Rajanya lah ya. Tuh rajanya emang gak mau keluar itu kan, nggak mau keluar. Kita tanya lagi baik-baik, kita apa namanya, Negosiasi negosiasi sama teman gue ini. Sampai dibilang juga baget batu lah, ibaratnya di baget batu, udah di babat habis aja lah, ibaratnya sikat dia udah. Itu Kayak, caranya gimana bang nangani santet kayak gitu? jadi kalau mau nanganin kayak santet gitu nih, setan itu kita masukin nih ke kita nih, jadi lawannya kita lawannya kita, jadi itu kita ngadu kayak ilmu gitulah, ibarat kata kita ngadu ilmu itu sama setan itu. Kalau setan itu kalah, ya udah kita bisa, ibarat kata setan ini udah enggak di tubuhnya itu lagi, ibu lagi. Nah tinggal penetralan doang ya, terus dinetralin, keluar nih sisi perutnya nih, yang ada di perutnya nih. Dengan muntah apa gimana itu? Muntah, air muluan muntahnya. Cuma di situ kayak ada sosok logam itu juga keluar juga sih satu, cuman dari kita nggak kelihatan. Kayak kelihatannya itu ya gaib lah, ibarat kata gitu. Oh, logam gaib gitu. Iya, logam gaib gitu. Nah habis itu udah agak mendingan, kita kasih air buat netralnya, lebih netral lagi lah, ibarat kata. Alhamdulillahnya sekarang udah enggak, udah sembuh lah, kempes lagi. Udah kempes lagi. Alhamdulillah. Ternyata emang santet benar-benar ekstrim ya. Ekstrim santet. Makanya kita ya juga hati-hati sih kalau. Itu kalau boleh tahu, lu tahu nggak sih itu disantet karena apa gitu? Aku cuman kita ngomong ngasih tahu ya kalau masalah pribadi sih itu, pribadi dia. Aduh, ternyata di zaman sekarang memang masih banyak banget ya santet-santet kayak masih gitu. Banyak sih zaman sekarang ada. Karena malu kali buat ngomong per-peran, malu kayak. Gue dari tadi ngeliat lu tuh gelisah. Kenapa bang? Apakah lu kan bisa ngeliat sosok-sosok nih? Apakah di sini ada sosok-sosok atau kayak gimana? Banyak sih. Sebelum gue ngeliatnya tuh gelisah aja gitu, kayak ada yang mau masuk kah atau kayak gimana gitu. Keluarin aja nggak apa-apa. Sebelum ini juga ke ruang tengah, itu udah energinya udah nggak beres. Oh gitu, pantesan dari tadi ceritanya juga nggak luwes ya, Iya. gara-gara ada bentrokan energi ternyata guys, jadi mohon dimaklumin lah. Oke, mungkin abangnya mau coba komunikasi sama yang di belakang ini? Boleh. Tapi bisa ngeluarin juga kan? Ngeluarin bisa. Oh, jadi aman lah ya. Jadi Bang Reja ini bisa memasuki sosok dan juga bisa mengeluarkan sosoknya. Jadi aman gitu. Aman. Karena dia tadi gelisah mulu. Ya udahlah kita keluarin aja. Gue juga penasaran. Dia mau ngapain sih gitu. Tapi gue juga agak takut sini. Tapi bisa nahan gerak-gerakannya kan kalau dia berontak atau kayak gimana? Bisa. Oke, boleh dimasukin ya. Aduh, jadi gergetan nih.
Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Kalau boleh tahu, apakah saya mengganggu? Tidak. Tidak. Terus, kalau boleh tahu dengan siapa? Sudah lama di sini? Iya. Kalau boleh tahu, ini dulunya seperti apa sih? Tempat ini? Sosoknya apa wanita atau pria? Tinggi besar. Oh, tinggi besar. Boleh saya tahu gitu, saya bisa menyebut dengan Anda dengan nama apa gitu? Nggak punya nama? Jambrong. Oh, Jambrong. Oke, Bang Jambrong, salam kenal dari saya ya. Mohon maaf kalau saya sering ganggu di sini, sering berisik di sini. Bang Jambrong, terganggu kah dengan aktivitas saya? Tidak. Udah, terima kasih. Bang Jambrong tadi penasaran ya di sini kenapa ada rame-rame gitu? Iya. Berarti Bang Jambrong ini udah lama ya tinggal di sini? Sudah lama. Oh, sudah lama. Kalau boleh tahu Bang Jambrong, dulunya itu seperti apa sih tempat ini? Apakah perkebunan atau banyak apa gitu di sini? Tanah kosong. Oh, tanah kosong. Oke, jadi teman-teman, ini Bang Rijal ini lagi dirasukin sama Mbah Jambrong ya. Mungkin Mbah Jambrong mau perkenalan sama teman-teman semua ya. Mbah Jambrong, saya juga merasa agak takut nih. Mbah Jambrong, aduh terima kasih nih sudah mau berbagi cerita di Diary Neng Sherly. Kalau misalkan kita mengganggu, mohon maaf. Kalau misalkan ada yang merasa terganggu atau kayak gimana. Oke? Iya. Ya, salam kenal ya dari saya ya, Sherly ya. Nggak apa-apa ya kalau kita di sini rame-rame ataupun ada aktivitas. Asal sopan. Ya, ya baik. Terima kasih Bang Jambrong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rijal, ini udah Bang Rijal kan? Ini udah Bang Rijal nih? Udah. Gue deg-degan, gue takut. Oh, ternyata namanya Mbah Jambrong. Jambrong. Katanya kepo. Di sini ada rame-rame apaan sih gitu? Itu kayak dia sosok tinggi besar gitu ya. Iya, Kayak ibarat kata genderuwo lah. Oh, genderuwo. Wow, di sini ada genderuwo guys. Tapi untungnya tuh nggak ini ya, nggak galak ya. Galak. Iya, dia cuman kepo aja. sih. Dan gue takut sebenarnya. Setan aja punya kepo. Gue deg-degan. Jadi gue nanya aja tadi grogi banget. Dulu juga gue pernah Bang kayak gitu. Waktu apa sih narasumber gue kerasukan. Dan sosoknya sama kayak gitu. Namanya tuh siapa ya? Bagong. Bagong. Namanya Bagong. Kalau di sini namanya Jambrong mungkin ya. Aduh. Tapi ternyata lo emang bisa ya Bang ya untuk masukin dan ngeluarin gitu. Iya, karena udah kayak Karena mediasi sih ya, mediator ya. Mediator emang kayak mediator itu udah kayak gue udah diijazahin juga sih Iya, sebenarnya. bener-bener. Diijazahin juga. Aduh. Buat semakin ngeluarin bisa, masukin bisa. Itu yang gue pengen pelajarin Bang sebenarnya, karena kan gue itu emang sering juga kesurupan. Jadi tapi gue nggak bisa ngeluarin sendiri, gue cuma bisa nahan. Tapi kalau gue nahan tuh ya gue sakit gitu. Sakit emang sakit. Bener ya? Nahan sakit. Iya, kalau ditahan untuk dirasukin tuh sakit ya Bang ya, ke badan tuh sakit. Makanya gue pengen banget belajar gitu untuk bisa ngendaliin, kayak bisa ngeluarin atau masukin kayak gitu. Oke Bang Rijal, kita kembali lagi nih ke cerita lu nih. Bang Rijal, lu melakukan kayak mengilmu atau mempelajari ilmu itu terinspirasi sama siapa sih? Sama almarhum Mbah. Oh. Jadi sewaktu dia masih ada,
Jadi gue pengen gitu kayak almarhum buat gantiin dia. Untuk ngobatin orang-orang Untuk ngobatin ya. orang-orang, Yang nolongin lah. mempunyai penyakit yang non Penyakit medis ya. non-medis. Memang sih banyak banget ya sekarang ya yang Zaman sekarang penyakit. ya kalau dibilang zaman edan ya emang edan. Iya. Ternyata bukan zaman dulu aja ya, Iya. zaman sekarang pun ya kayak santet, yang kayak lo tadi ceritain itu masih ada. Masih ada itu. Aduh. Oke Bang, lu berguru untuk pengobatan itu berapa lama sih? Udah hampir 2 tahun sih. 2 tahun berjalan Dan sampai saat ini? sampai saat ini. Oh jadi masih berlanjut Masih ya? berlanjut. Iya, karena memang dari niatan untuk membantu orang-orang ya Bang ya? Membantu orang-orang sih, nolongin lah gitu. Iya, untuk nolong benar-benar. Aduh, benar-benar terinspirasi banget ya. Maksudnya Abang Rijal dengan umur yang masih muda itu udah berpikiran yang jauh banget ya untuk menolong orang, dan terinspirasi sama kakek ya. Iya. Sama kakek, dan kakeknya memang dulunya itu membuka pengobatan untuk non medis ya Bang Iya. ya. Untuk Bang Rijal mudah-mudahan selalu sehat dan Amin. lebih banyak menolong orang lagi gitu ya. Siapa tahu juga bisa nolong gua. Tinggal kabarin aja ntar. Boleh. Oke Bang Rijal, aduh terima kasih nih untuk mampir di Diary Neng Shelly bercerita, dan mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman semua nih Bang. Pesan-pesannya jangan ikut-ikutan kalau main ilmu hitam ya Bang ya. spiritual lah ya. Spiritual ya. Takut nggak kuat aja sih. Jangan terinspirasi dari video-video pengen kayak gini, jangan. Kalau nggak ada niatan hati mah susah. Jadi Dan jangan. harus ada turunan juga mungkin ya Bang ya. Kalau keturunan sih beda sih. Oh, itu beda. mah. Keturunan kan udah dari Dari warisan. leluhur ya. Itu aja sih. Itu aja. Oke, jadi yang gue tangkap sih ya bolehlah mempelajari ilmu, tapi dalam hal positif ya Positif. Bang. Jangan sampai kita mengambil ilmu dalam hal negatif Iya. ya. Seperti itu yang Iya, tadi itu benar. ada santet lah atau apalah. Lebih baik kita kayak mempunyai ilmu yang berguna untuk orang lain. Iya, benar, Menolong benar. sama sesama lah ya. Sesama, menolong sesama. Oke, gue akhirin aja sekarang karena gue mau tanya-tanya nih sama Bang Rijal tentang gue. Jadi untuk Bang Rijal sekali lagi terima kasih. Iya. Semoga kita bisa ketemu lagi dan bisa bercerita lagi di Diary Neng Shelly. Amin. Iya, amin. Kita ucapin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi tadi kan ada sosok nih Bang Jambrong yang masuk ke tubuhnya Bang Rijal. Nah Iya. ternyata masih ada lagi dong sosok wanita cantik ya. Cantik ini. Dan mungkin kayaknya udah lama di sini Udah ya. lama juga. Dan dia pengen banget masuk ke tubuhnya Bang Rijal. Oke, kita masukin lagi aja ya. Gimana ya? Gue juga penasaran sih, tapi gue juga deg-degan. Oke, Bang Rijal gimana nih? Boleh nih dimasukin lagi nih? Iya, boleh. Oke deh. Yuk coba nih, aduh gue Iya. merinding. Oke, kita ini dulu ya. Oke, sip. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, boleh tahu namanya siapa? Nyimas Dewi. Nyimas Dewi. Nyimas Dewi sudah lama tinggal di sini. Iya, sudah. Terima kasih sudah mau berbagi cerita nih. Nyimas Dewi, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Merasa terganggukah kita ada di sini? Tidak. Nyimas Dewi sudah dari tahun berapa kalau boleh tahu di sini? Saya sudah 5 tahun. Oh, sudah 5 tahun berada di sini. Iya. Nyimas Dewi, ada pesan-pesan untuk kita semua yang mungkin tinggal di sini? Apakah Nyimas Dewi merasa terganggu ada kita di sini?
Tidak ada? Atau mungkin ada pesan-pesan atau mungkin ada yang mau disampaikan? Rajinlah beribadah. Iya. Jadi teman-teman, Nyimas Dewi itu berbicara kalau kita harus rajin beribadah. Ya, ada lagi mungkin Nyimas? Banyak. Saya nggak mau menyebutkan. Oh iya, baik. Ya udah, terima kasih ya Nyimas, Nyai Nyimas. Nyai ya, atau saya manggilnya saya grogi banget nih. Dewi. Oh Dewi, oke, baik. Dewi, terima kasih untuk pesan-pesannya. Nanti saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku merinding. Cuma gue merinding banget. Aduh, ya Allah. Teman-teman, udah dulu ya. Kayaknya Bang Rida juga udah capek banget nih. Udah 2 sosok yang dimasukin. Mungkin gue baru tahu juga kalau di sini ada sosok Genderuwo dan satu lagi Nyimas Dewi. Aduh, lupa gue tadi namanya. Oke, Bang Rida, terima kasih nih. Mohon maaf nih udah nyuruh dimasukin, capek banget pastinya ya. Oke, kita langsung istirahat aja ya. Terima kasih.